Baik, alhamdulillah hari ini saya menyarankan pada teman-teman aktivis di Pati, khususnya yang ada melakukan Pati maupun simpati kepada Mas Botok dan Mas Ogo dan kawan-kawan yang saat ini mendalami proses hukum di Polres Pati. Kemudian Mas Botok dan kawan-kawan saat ini dilakukan penahanan di DPR di Polda Jakarta. Saya menyarankan kepada kawan-kawan karena satu proses panjang, khususnya proses politik yang sudah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pati dan sudah ada keputusan politiknya, yaitu bagaimana agar Pak Bupati Sutiwo dijewer lah intinya. Kemudian juga berharap DPRD Pati agar Pak Sutiwo untuk memperbaiki ini medan yang memang proses politiknya itu. Saya juga kami sampaikan ke kawan-kawan bahwa ini persoalan politik. Dan kalau yang namanya politik itu kan perlu kepentingan. Ada lobby-lobby politik, ada kompromi-kompromi politik. Untuk apa? Yang namanya politik kan kekuasaan. Itu bagaimana kan kekuasaan keputusannya juga mari kita sekarang bersama-sama lagi dengan Pak Dewo, dengan kita semua nanti untuk bersama-sama. Yang namanya orang hidup kan kurang hidup, karena manusia kan bukan malaikat dan bukan setan. Kalau malaikat itu lucu, kalau setan itu kan banyak salahnya. Dan kalau manusia yang kadang-kadang salah, kadang-kadang betul-betul itu manusia. Wajar, apalagi Pak Dewo juga awal. Saya punya satu sikap, jadi saya mendukung kepemimpinan Pak Dewo, khususnya yang berkaitan dengan pembenahan rumah sakit, PDAM dan pembangunan infrastruktur jalan. Ini mengambil sikap politik. Walaupun saya beda dengan Pak Jenengan, tidak apa-apa. Ini politik. Dan saya sampaikan, saya bukan, mohon maaf, sampainya Pak Dewo itu bukan. Tapi saya punya pandangan-pandangan politik yang lebih besar, bagaimana agar Pati ke depan itu menjadi. Nah, kawan-kawan jangan terus nanti pesimis, tetaplah bersaing. Karena kekalahan itu adalah kemenangan yang tertunda. Jadi satu saat pasti. Lah menangnya apa? Tentu nanti pembangunan jalan yang kemarin caranya ngerjaki sakar PDW tidak memenuhi standar spek yang sudah ditentukan oleh ketentuan-ketentuan tentang konstruksi, lah nanti ke depan bisa lebih baik. Kemudian juga berkaitan dengan layanan-layanan birokrasi, saya yakin nanti akan lebih baik. Dan kita sebagai warga Pati itu harus merasa bangga, merasa artinya kita punya satu jiwa yang besar. Karena dari gerakan di Pati ini dapat mempengaruhi kebijakan secara nasional. Bahkan kondisi di Pati ini menjadi atensi khusus Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini medan. Jadi kita alhamdulillah ini bisa mempengaruhi kebijakan di seluruh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan kenaikan pajak PBB perkotaan maupun PBB seluruh Indonesia. Alhamdulillah berangkat dari Pati dapat memberikan satu perubahan secara nasional. Kemudian juga saya sampaikan berkaitan dengan kasus Mas Botok Mas Teguh CS, ini kita itu negara hukum. Jadi perlu diluruskan bahwa Polri itu tidak ada melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi. Karena Polri sebagai penegak hukum melandasi undang-undang yang sudah kita sepakati, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu dari satu situasi di Pati, kemudian juga gejalanya waktu itu seperti itu, kemudian juga Pati mendapatkan perhatian secara nasional. Apa yang dilakukan Polri tentu ini sudah benar. Himbauan ini jangan sampai ada pandangan-pandangan itu kriminalisasi.
Karena kalau terjadi kriminalisasi itu adalah pelanggaran HAM. Nah, Polri di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tentu mendasari di pasal 184 KUHP. Di sana kan jelas alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian petunjuk, kemudian yang keempat adalah keterangan terdakwa, tapi itu di pengadilan. Itu medanya. Bisa dijelaskan Pak untuk upaya-upaya rekonsiliasi ini apa aja nanti yang akan dilakukan? Jadi gini, kalau upaya-upaya rekonsiliasi saya kan baru mendengar saja dari medsos, dari pengacaranya Mas Boto dan Mas Teguh, karena ini dari Pak Direskrim Polda Jabar. Jadi ini satu saran yang bagus, sekali lagi ini satu saran yang bagus. Segera aja dilakukan langkah-langkah konkret untuk bagaimana rekonsiliasi atau silaturahmi atau nek cara Jawa apa salam salaman rawuh apa itu? Rawuh itu apa itu? Salam salaman rawuh sing wis secepatnya dibangun yang baik. Monggo ini secepatnya aja. Jadi secepatnya nanti dari kawan-kawan siapa yang ditunjuk untuk bisa melakukan upaya-upaya silaturahmi dengan Pak Sudiro, Pak Bupati. Monggo. Apakah ini Pak nanti dengan menjadi penjembatan antara pihak keluarga Mas Boto dan Pemkab Pati? Monggo itu terserah keluarga atau kawan-kawan siapa yang ditunjuk. Jadi siapa yang ditunjuk. Tapi ketika nanti keluarga memberikan satu mandat untuk kepentingan kebaikan Pati, bismillah, tentu kita tidak akan menolak. Apakah ada pengaruhnya Pak rekonsiliasi itu terhadap proses hukum? Saya kira kalau rekonsiliasi ini terjadi, ini kan bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim. Jadi hakim di dalam satu perkara itu kan juga mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Satu misal kondisi di Pati ini kan ini sebenarnya kan persoalan politik. Tapi persoalan politik di mana ini berkembang menjadi satu persoalan yang di situ ada pidananya. Tentu rekonsiliasi terhadap dampak nanti yang berkaitan dengan kemenangan hakim untuk menuntut satu perkara ini menjadi pertimbangan yang meringankan. Kemudian juga yang terpenting pada saat ini bagaimana kita mendorong kepada pihak kepolisian untuk bisa, kalau ini selesai di Polri, mungkin dengan upaya restoratif justice, pertimbangan-pertimbangan politik, kalau memang itu memungkinkan secara sistem, ya tempuh saja. Tapi ketika di Polri secara sistem tidak memungkinkan, dia lakukan upaya-upaya yang konstitusional. Kita memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk nanti agar Pak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Pak Jaksa Agung untuk bagaimana agar persoalan di Pati ini dilakukan satu langkah-langkah di Polri. Itu satu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Apa motivasi Bapak menggagas tentang upaya deponering untuk Mas Boto ini? Ini demi kebaikan, karena ini kan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan politik. Lebih baik diarahkan ke sana. Jadi kalau deponer itu selesai secara hukum, selesai. Jadi ada kepastian hukum. Juga ini penegakan hukum. Atau karena ini Mas Boto sudah dilakukan penahanan, nanti lewat proses normal, artinya tetap dilakukan persidangan di pengadilan. Hanya nanti karena dengan pertimbangan situasi-situasi yang ada di masyarakat, majelis hakim atau pengadilan dapat memutuskan bahwa Mas Boto divonis mungkin 1 hari. 1 hari itu kan prinsipnya kan hukuman penjara itu kan minimal 1 hari, walaupun ancamannya 9 atau 15 tahun. Atau biasanya kalau sudah dilakukan penahanan kayak begini itu nanti divonis sesuai dengan masa penahanan. Jadi lakukan saja upaya-upaya apapun demi untuk membangun kita. Apakah kira-kira mau Sudewo diajak rekonsiliasi dengan AMPB, Pak? Saya kira Pak Dewo juga manusia yang punya hati nurani. Apalagi Pak Sudewo ini kan pejabat politik itu kan ngayomi semuanya. Warga yang dulu mendukung itu mutlak.
warga yang dulu tidak mendukung. Ini Pak Dewo itu bupati, bapaknya bupati. Saya kira Saran Pak Rianto kepada Pak Sudiowo gimana hal ini, Pak? ya, saya tidak akan menyarankan Pak Dewo, tapi langkah-langkah sosial yang tujuannya untuk membangun dia harus dibangun. Ini menjadi satu pemikiran kita bersama. Jadi bagaimana kan ada stabilitas dalam pemerintahan ini, kemudian kepada Pak Dewo juga dipersilakan untuk membangun. Oh, mohon maaf, saya ulangi terus-terusan dari kebijakan politik anggaran Pak Dewo yang sebelum Pak Dewo jadi bupati itu kan untuk kebina margaan hanya 40 meter atau miliar. Setelah Pak Dewo kan dari 363 ini kan diharapkan ke depan Pak Dewo ini dilanjutkan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Ini harus dilakukan pembetonan, jangan hanya diaspal, kalau diaspal ya cek-cek gitu. Jadi begitu sing aspal terus foto-foto seperti jalan ini terminal Eko Keselatan sampai lingkar mana Marpati itu rusak. Jadi ini kita dorong aja. Nanti Pak Sudiowo kita Pak Sudiowo kita datangi, kemudian kita ke sana termasuk DPR. Terima kasih, Pak.